Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai manual material handling. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan yang sehat walafiat walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Nah, sebelum kita memulai tutorial hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai manual material handling. Nah, sebelumnya apa sih manual material handling itu? Nah, sesuai namanya, manual material handling merupakan suatu bentuk penanganan material yang dilakukan secara manual oleh manusia. Manual material handling juga sering disebut dengan MMH. Adapun manual material handling tersebut terdapat berbagai contoh kegiatannya, seperti pengangkatan, penurunan, dan yang lain-lain. Nah, pada ilustrasi video berikut dapat dilihat pada salah satu contoh kegiatan MMH yaitu lifting atau pengangkatan, di mana di sini terdapat operator yang harus memindahkan berbagai macam barang yang dilakukan secara manual. Nah, adapun ketika operator tersebut harus melakukan pengangkatan secara manual, kemudian dilakukan dalam waktu yang lama secara berulang-ulang atau repetitif, akan menimbulkan suatu bentuk cedera. Contohnya seperti low back pain atau low back disorders. Nah, setelah kita mengetahui adanya cedera yang mungkin akan terjadi, disinilah nanti peran-peran MMH-nya itu, di mana berdasarkan perhitungan MMH kita akan mengetahui nih apakah proses pengangkatan tersebut dapat dikatakan aman atau tidak oleh operatornya. Kemudian apakah beban yang diangkat juga dapat dikatakan sesuai atau tidak sesuai dengan operatornya. Sehingga nantinya berdasarkan perhitungan MMH ini, teman-teman bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasinya gimana? Yaitu rekomendasinya seperti contoh desain pengangkatan yang lebih baik atau contoh beban yang seharusnya diangkat oleh operatornya. Sehingga apabila operator tersebut harus mengangkat secara manual ataupun secara repetitif berulang-ulang, adapun resiko yang dapat terjadi dapat diminimalisir. Seperti itu. Kemudian, lanjut untuk tujuan tutorial. Di sini tutorialnya terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama yaitu praktikan mampu memahami tentang konsep manual material handling. Kemudian yang kedua, praktikan mampu mengetahui batas beban yang dapat diangkat oleh pekerja atau recommended weight limit. Kemudian yang ketiga, praktikan mampu mengetahui klasifikasi aktivitas seperti lifting index, manual material handling pada pekerja. Kemudian yang keempat, praktikan mampu memberikan rekomendasi pada pekerja. Nah, teman-teman, adapun nanti untuk materi recommended weight limit, kemudian materi lifting index dapat dipelajari pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya, untuk input dan output pada tutorial ini, untuk inputnya sendiri yang pertama yaitu data operator dan desain pengangkatan. Untuk data operatornya sendiri seperti biasa menjelaskan demografi dari operatornya. Kemudian di sini untuk desain pengangkatan terbagi dua, di mana terdapat layout awalan dan layout usulan. Kemudian yang kedua yaitu video proses pengangkatan. Kemudian yang ketiga foto hasil screen capture. Lalu untuk outputnya sendiri yang pertama yaitu analisis recommended weight limit atau RWL. Kemudian yang kedua lifting index, pekerjaan awalan dan usulan. Kemudian yang ketiga, rekomendasi perbaikan desain kerja. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep dari manual material handling. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa manual material handling merupakan suatu bentuk penanganan material yang dilakukan secara manual oleh manusia. Adapun dari sudut pandang ergonomi, bahwa manual material handling adalah suatu aktivitas yang termasuk dalam kategori kerja berat. Faktor risiko yang dapat terjadi yaitu apabila cara pengangkatan yang salah, adalah terjadinya beban yang sangat berat pada otot, robeknya intervertebral disc, dan gangguan pada punggung pekerja. Nah, di sini terdapat beberapa aktivitas pada MMH yang terdiri dari lifting, lowering, carrying, throwing, holding, pushing, dan pulling. Adapun untuk tutorial kali ini kita akan mempelajari kegiatan MMH berupa lifting dan lowering. Selanjutnya yaitu guideline dari National Institute Occupational for Safety and Health. Guideline ini menunjukkan bahwa pada suatu pengukuran manual material handling pada proses lifting dan lowering
terdapat beberapa keadaan-keadaan tertentu yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu beban yang diberikan adalah beban statis, tidak adanya penambahan ataupun pengurangan beban di tengah-tengah pekerjaan. Sehingga nantinya ketika teman-teman melakukan proses pengambilan data, tidak diperbolehkan melakukan penambahan ataupun pengurangan beban ketika proses pengangkatan berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu beban diangkat dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian yang ketiga, pengangkatan atau penurunan benda dilakukan dalam waktu maksimal 8 jam. Waktu maksimal 8 jam ini menjelaskan akumulasi dari pengangkatan ataupun penurunan yang telah dilakukan, bukan menjelaskan waktu kerja operatornya. Kemudian yang keempat, pengangkatan atau penurunan benda tidak boleh dilakukan saat duduk atau berlutut. Nah, berlutut ini yaitu posisi ketika proses pengangkatan berlangsung, lutut menjadi tumpuannya. Kemudian yang nomor 5, tempat kerja tidak sempit. Kemudian nomor 6, pengangkatan tidak boleh terlalu cepat dan posisi kaki tidak tertopang pada permukaan yang sempit dan licin. Nah, di sini teman-teman juga terdapat tambahan penjelasan, yaitu mengenai jenis-jenis pengangkatan, di mana jenis pengangkatan terbagi dua, yaitu ada stoop lifting dan squat lifting. Untuk stoop lifting sendiri yaitu merupakan posisi operator ketika mengangkat benda, di mana postur kakinya tegak lurus. Adapun untuk squat lifting yaitu posisi operator ketika mengangkat benda dengan cara berjongkok seperti itu, sehingga postur kakinya terdapat lekukan di bagian lutut. Nah, untuk pengambilan data nanti, teman-teman akan melakukan proses pengangkatan dengan menggunakan jenis stoop lifting, yaitu postur kakinya tegak lurus. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai Recommended Weight Limit atau RWL. RWL merupakan rekomendasi batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera, meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara repetitif dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nantinya ketika teman-teman akan menentukan nilai RWL, harus menentukan beberapa nilai variabel terlebih dahulu. Nah, seperti pada gambar bagian samping itu bisa dilihat terdapat beberapa variabel, seperti jarak horizontal, kemudian ada jarak vertikal, kemudian ada jarak perpindahan, dan nantinya akan ada variabel-variabel lainnya. Selanjutnya yaitu posisi pengangkatan beban. Nah, nantinya ketika teman-teman akan melakukan proses pengambilan data, adapun posisi pengangkatan bebannya kurang lebih akan sama seperti gambar yang tertera. Nah, kemudian dari kedua gambar tersebut kita bisa melihat nih terdapat beberapa variabel. Untuk penjelasannya, yang pertama itu untuk variabel H atau variabel horizontal merupakan jarak horizontal dari pusat massa tubuh, atau lebih tepatnya pada bagian mata kaki yang diukur secara horizontal ke tepat bagian tengah pengangkatan atau bagian tengah tangan ketika mengangkat bendanya. Kemudian ada variabel vertikal, yaitu merupakan jarak vertikal atau ketinggian dari benda yang akan diangkat pada bagian yang diukur ke bawahnya atau ke bagian dasarnya atau ke bagian lantai, seperti itu. Kemudian ada variabel C atau coupling, yaitu merupakan handle atau genggaman yang ada pada benda yang akan diangkat. Kemudian ada variabel D. Variabel D sendiri merupakan jarak perpindahan, yaitu jarak perpindahan dari benda ketika posisi awal ke benda setelah dipindahkan, seperti itu. Nah, nantinya untuk mendapatkan nilai D ini didapat dari selisih antara nilai V1 dan V2. Kemudian ada variabel A, yaitu merupakan sudut asimetris, yaitu untuk melihat apakah terdapat perubahan sudut benda dari posisi awal ke posisi setelah benda dipindahkan. Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan angle dari atas, di mana dari angle bagian atas kita bisa melihat apakah terdapat perubahan posisi sudut benda dari tempat awal ke tempat tujuannya. Nah, adapun untuk melihat apakah terdapat perubahan posisi sudut tersebut, kita bisa melihat di mana patokannya itu terdapat pada bagian pundak operator. Apakah pundak operator nantinya bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga nantinya kita bisa mengetahui apakah terdapat perubahan sudut atau tidak, seperti itu. Kemudian ada sedikit tambahan penjelasan, di mana pada gambar bagian kiri itu teman-teman, kita bisa melihat terdapat proses pemindahan benda dari posisi awal ke posisi tujuannya.
Sehingga dengan adanya perpindahan benda ini akan menimbulkan variabel baru seperti H2, kemudian V2 seperti itu. Jadi nantinya nilai H1 untuk benda ketika di posisi awal, kemudian nilai V1 untuk benda ketika di posisi awal juga, kemudian nanti akan ada nilai H2 yaitu untuk benda setelah dipindahkan. Begitu pula juga dengan V2 yaitu untuk benda setelah dipindahkan. Nah, juga sedikit tambahan, dengan adanya variabel-variabel tambahan seperti H1 dan H2, maka nantinya pada satu kali pengangkatan, teman-teman akan mendapatkan dua nilai RWL, yaitu yang pertama disebut juga dengan RWL origin, yaitu nilai RWL ketika posisi benda sebelum diangkat, yaitu ketika posisi benda pada tempat semula. Kemudian juga akan mendapatkan nilai RWL destination. Nah, nilai RWL destination ini merupakan nilai RWL yang didapat setelah benda dipindahkan pada tempat tujuannya. Jadinya nantinya pada satu kali pengangkatan, teman-teman akan mendapatkan dua nilai RWL, yaitu RWL origin dan nilai RWL destination. Nah, seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi, untuk studi kasusnya di akhir nanti, teman-teman akan melakukan dua kali pengangkatan yang terdiri dari dua layout, yaitu layout awalan dan layout usulan. Sehingga nantinya pada satu layout akan mendapatkan dua nilai RWL, yaitu pada layout awalan akan mendapatkan nilai RWL origin dan RWL destination awalan. Kemudian pada layout usulan akan juga mendapatkan nilai RWL origin dan RWL destination usulan, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, untuk rumus mencari nilai RWL-nya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai RWL. Adapun rumusnya bisa teman-teman lihat pada layar berikut. Jadi kita ketahui bahwa untuk menentukan nilai RWL itu sendiri, kita harus mengetahui beberapa nilai variabel terlebih dahulu, seperti LC, HM, VM, dan selanjutnya. Nah, yang pertama kita harus menentukan nilai load constantnya. Adapun load constant atau LC merupakan konstanta pembebanan, jadi merupakan berat beban yang diangkat oleh operator. Nah, di sini ketentuan berdasarkan NIOSH atau National Institute Occupational for Safety and Health mengatakan bahwa nilai maksimal berat beban yang dapat diangkat oleh manusia yaitu merupakan 23 kg. Nah, nilai tersebut didapatkan berdasarkan demografi ataupun karakteristik dari orang-orang Eropa atau orang Amerika. Nah, di Indonesia sendiri telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Wulandari pada tahun 2015, mengatakan bahwa nilai maksimal berat benda yang dapat diangkat oleh manusia yaitu sebesar 21 kg. Nah, di sini teman-teman kita tetap menggunakan nilai maksimalnya yaitu 23 kg. Dikarenakan apa? Karena untuk rumus RWL sendiri sudah ketetapan dari NIOSH-nya itu sendiri, sehingga nilai variabel-variabel lainnya seperti HM, PM, DM, dan yang lainnya telah menyesuaikan dengan demografi orang-orang Amerika. Sehingga kita tetap menggunakan nilai maksimal yang 23 kg demi menjaga linearitas perhitungan dari nilai RWL itu sendiri. Selanjutnya, variabelnya yaitu merupakan horizontal multiplier atau HM. Jadi HM itu merupakan faktor pengalih horizontal, di mana rumusnya dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Nah, untuk mencari HM sendiri, kita harus menentukan nilai H-nya terlebih dahulu. H itu apa? H itu merupakan jarak beban terhadap titik pusat tubuh. Jadi H merupakan ukuran horizontal yang diukur dari titik pusat tubuh manusia, atau lebih tepatnya pada bagian mata kaki yang diukur secara horizontal pada titik tengah pengangkatan benda, atau lebih tepatnya pada bagian tengah tangan ketika mengangkat benda. Nah, di sini ada catatan untuk nilai H-nya sendiri minimal yaitu 25 cm. Hal ini diketahui berdasarkan pada penelitian 2012 mengatakan bahwa kebanyakan pengangkatan yang dilakukan ketika nilai H-nya di bawah atau lebih rendah pada 25 cm menimbulkan gangguan pada bagian perut. Seperti itu. Selanjutnya, untuk sedikit tambahan lagi, teman-teman nanti di sini akan mencari nilai H sebanyak 2 kali, yaitu ada H1, H2, dikarenakan adanya perpindahannya itu sendiri. H1 pada posisi awal benda dan H2 benda ketika telah dipindahkan. Selanjutnya, ada vertical multiplier.
atau VM. VM sendiri merupakan faktor pengali vertikal, di mana rumusnya telah dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Nah, untuk mencari VM, teman-teman harus menentukan nilai V-nya terlebih dahulu. Nah, V itu apa? V merupakan jarak beban terhadap lantai. Jadi merupakan jarak vertikal yang diukur antara beban terhadap dasarnya atau bagian lantai. Nah, di sini teman-teman untuk V-nya sendiri seperti horizontal multiplier, teman-teman akan mencari nilai V sebanyak 2 kali. Nanti bakal ada V1 dan V2. Baiklah, selanjutnya pada variabel berikutnya yaitu distance multiplier atau DM. Nah, DM sendiri yaitu merupakan faktor pengali perpindahan. Nah, di mana di sini rumusnya dapat kita lihat pada layar berikut. Nah, untuk mencari nilai DM, di sini teman-teman harus menentukan nilai D-nya terlebih dahulu. Nah, D itu apa? D itu merupakan selisih jarak perpindahan beban secara vertikal. Nah, jadi di sini merupakan selisih antara benda ketika berada pada posisi awal, kemudian benda pada posisi setelah diletakkan pada tempat tujuan, di mana jaraknya dihitung secara vertikal. Nah, adapun untuk mencari nilai D tersebut, yaitu dengan mencari selisih antara V1 dan V2. Nah, di sini teman-teman ada sedikit catatan tambahan. Nah, untuk nilai D sendiri yaitu harus dalam range 25 sampai dengan 175 cm. Nah, jadi nanti ketika teman-teman melakukan pengambilan data, misalnya teman-teman mendapatkan nilai D-nya itu sebesar 21 cm. Nah, nantinya di rumusnya tetap dimasukkan menjadi 25 cm, seperti itu. Nah, hal itu kenapa? Jadi kenapa D di bawah 25 itu dianggap tetap 25? Nah, di sini catatannya karena ciri-ciri lifting itu salah satunya adanya perpindahan jarak vertikal atau D. Nah, adapun syarat perpindahan jarak vertikal itu harus berada dalam range yang telah disebutkan, yaitu 25 cm sampai dengan 175 cm. Jadi, kalau misalnya jaraknya semakin kecil, berarti semakin tidak berisiko. Jadi, di sini tidak perlu dihitung lagi karena secara syarat sudah tidak memenuhi kategori lifting. Nah, sehingga ketika nantinya teman-teman mendapatkan nilai D di bawah syarat minimalnya, yaitu 25 cm, nantinya di rumusnya tetap dimasukkan 25 cm, seperti itu. Selanjutnya ada variabel berikut, yaitu asymmetric multiplier atau AM. Nah, AM sendiri merupakan faktor pengali asimetrik. Nah, adapun rumusnya dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Di sini untuk mencari nilai AM, terlebih dahulu kita harus menentukan nilai A-nya. Nah, A itu sendiri merupakan sudut simetri putaran yang dibentuk tubuh. Jadi seperti yang sudah aku sampaikan pada slide-slide sebelumnya, A itu merupakan sudut simetri. Jadi variabel A ini untuk melihat apakah terdapat perubahan posisi secara sudut atau apakah terdapat perubahan sudut ketika melakukan pengangkatan benda dari tempat awal ke tempat benda diletakkan, seperti itu. Nah, adapun untuk menentukan terdapatnya perubahan sudut atau tidak dengan melihat bagian pundak atau bahu operator, apakah bahu tersebut bergerak ke arah kanan atau bergerak ke arah kiri ketika memindahkan benda tersebut. Baiklah, selanjutnya ke frekuensi multiplier atau rata-rata pengangkatan frekuensi pengangkatan. Nah, di sini teman-teman nantinya ketika melakukan pengambilan data, teman-teman tidak perlu lagi untuk menentukan frekuensi angkatan per menitnya, dikarenakan di studi kasusnya sendiri nantinya udah ditentukan sesuai dengan kode ASPIM-nya. Nah, di sini nanti aku bakal menjelaskan bagaimana sih cara membaca tabelnya itu sendiri untuk menentukan nilai VM-nya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu ya dari tabel paling kiri yaitu ada frekuensi angkatan per menit. Nah, di situ berapa nilainya seperti itu. Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi, untuk studi kasusnya sendiri di sini teman-teman telah ditentukan sebelumnya. Nah, adapun di sini aku akan memberikan contoh bagaimana sih cara pembacaannya. Pertama, misalnya untuk frekuensi angkatan per menitnya kita dalam 1 menit itu mengangkat 1 kali. Jadi 1 angkatan dibagi 1 menit, berarti nilainya 1, seperti itu.
Kemudian setelah dapat nilai 1, kita bergerak ke tabel bagian kanan, yaitu durasi kerja. Di sini durasi kerja dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, sama 1 jam atau di bawah 1 jam. Kemudian yang kedua yaitu di atas 1 jam sampai dengan 2 jam. Kemudian yang ketiga yaitu di atas 2 jam sampai dengan 8 jam. Nah, adapun durasi kerja di sini merupakan durasi akumulasi dari proses pengangkatan atau penurunan bendanya ya, bukan durasi kerja operatornya. Nah, balik lagi, tadi kita udah dapat frekuensi angkatan per menitnya nilainya 1. Kemudian misalnya kita melakukan pengangkatan itu selama kurang dari 1 jam. Berarti kita sesuaikan dengan kategorinya kurang dari 1 jam. Kemudian selanjutnya kita melihat apakah nilai jarak vertikalnya itu di bawah 75 atau besar sama dengan 75. Nah, misalnya di bawah 75, berarti kita urutkan dari frekuensi angkatan, tabelnya 1, kemudian durasi kerja, tabelnya di bagian yang kurang dari 1 jam, kemudian untuk bagian jarak vertikalnya yang kurang dari 75, sehingga kita dapatkan nilai VM-nya itu sebesar 0,94, seperti itu. Selanjutnya yaitu variabel coupling multiplier atau CM. Nah, untuk coupling multiplier ini sendiri merupakan nilai untuk klasifikasi dari handle atau tipe genggaman yang terdapat pada benda yang akan diangkat, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai CM, kita dapat menggunakan tabel yang tertera pada layar berikut. Jadi, terlebih dahulu kita harus menentukan coupling type-nya, good, fair, atau poor. Kemudian kita tentukan berdasarkan jaraknya, apakah jaraknya di bawah 30 inch atau di atas 30 inch secara vertikal. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, misalnya kita mengangkat benda dengan tipe genggaman yang dikatakan good. Kemudian kita melakukan pengangkatan di mana pengangkatannya itu di bawah 30 inch atau jaraknya sendiri antara lantai ke benda tersebut kurang dari 75 cm. Sehingga kita dapat nilai CM-nya itu sebesar 1. Nah, di sini mungkin teman-teman masih pada bingung kapan coupling type tersebut dikatakan good, fair, atau poor. Untuk lebih jelasnya pada slide berikutnya. Nah, untuk coupling multiplier sendiri, untuk coupling type-nya dibedakan menjadi 3. Ada good kategori, fair kategori, dan poor kategori. Nah, untuk good kategori ini berfokus pada benda yang memiliki pegangan atau handle yang dengan mudah dapat digunakan oleh manusia. Nah, untuk good kategori ini terbagi menjadi 2 poin. Yang poin pertama yaitu untuk benda-benda dengan bentuk yang simetris dan juga memiliki pegangan atau handle yang dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Contohnya itu seperti box-box belanja pada supermarket. Nah, di situ kan bentuknya simetris dan juga terdapat handle yang dapat dengan mudah digunakan oleh manusia, seperti itu. Nah, adapun untuk poin pertama, terdapat beberapa catatan yang harus dipenuhi. Nah, di sini teman-teman dapat lihat pada layar berikut. Selanjutnya, untuk poin kedua yaitu berfokus pada benda atau objek yang memiliki bentuk yang asimetris atau tidak beraturan, tetapi tetap memiliki handle atau pegangan yang mudah dan nyaman digunakan oleh manusia. Nah, contohnya itu seperti ada beberapa karung beras di mana karung beras tersebut memiliki ukuran kecil, tetapi karung beras tersebut terdapat lubang-lubang yang digunakan untuk memasukkan jari. Sehingga walaupun karung beras tersebut bentuknya asimetris, masih terdapat handle yang dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Nah, di sini juga untuk poin nomor 2 sendiri ada sedikit catatan yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kategori kedua yaitu fair kategori. Nah, fair kategori ini untuk jenis-jenis benda yang tidak memiliki pegangan atau bahkan memiliki pegangan tetapi kurang maksimal atau kurang optimal dari segi desainnya. Nah, fair kategori juga dibedakan menjadi 2 poin. Nah, poin pertama yaitu untuk benda-benda yang memiliki pegangan, di mana pegangannya itu secara desain kurang maksimal atau kurang optimal ketika digunakan oleh manusia. Nah, di sini juga terdapat catatan yang harus dipenuhi, di mana catatan tersebut dapat teman-teman lihat, seperti itu. Kemudian yang kedua,
yaitu untuk suatu objek yang memiliki desain optimal, tetapi objek tersebut tidak memiliki pegangan atau objeknya sendiri memiliki handle-nya yang terlepas, seperti itu. Nah, untuk poin nomor 2 sendiri juga memiliki catatan yang dapat teman-teman baca sendiri pada layar berikut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pur kategori. Nah, untuk pur kategori ini untuk benda-benda yang secara bentuk kurang tidak simetris, selain itu juga tidak memiliki pegangan dan juga bisa dibilang kurang nyaman ketika diangkat seperti itu. Nah, untuk pur kategori ini sendiri terbagi menjadi terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu suatu objek yang memiliki rancangan yang kurang optimal atau bagian yang longgar atau objek besar yang tidak rata, sulit dipegang atau memiliki ujungnya yang tajam. Nah, di sini juga terdapat catatan yang dapat teman-teman baca sendiri pada layar berikut. Kemudian nomor 2 yaitu mengangkat beban yang permukaannya tidak keras, misalnya seperti karung beras, seperti itu. Nah, ini untuk contoh benda-bendanya dapat dengan jelas teman-teman lihat. Contohnya untuk good kategori itu ada box, di mana box tersebut terdapat pegangan yang dapat dengan mudah digunakan oleh manusia. Kemudian fair kategori yaitu terdapat berupa kardus, di mana kardus tersebut tidak memiliki pegangan, sehingga penggunanya harus mengangkat kardus itu dan membentuk sudut 90 derajat pada jari-jarinya. Kemudian per kategori yaitu untuk benda-benda yang secara permukaan kasar atau bahkan memiliki ujung yang tajam dan bahkan kita memerlukan sarung tangan untuk mengangkatnya. Nah, contohnya seperti buah durian. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi lifting index. Untuk materi lifting indexnya sendiri, mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, lifting index itu apa? Jadi lifting index itu merupakan suatu indeks pengangkatan, di mana nilai dari indeks pengangkatan ini nantinya akan merepresentasikan apakah pengangkatan yang dilakukan oleh operator tersebut dapat dikatakan aman atau memiliki resiko cedera pada bagian tulang belakang sehingga berbahaya bagi operatornya. Nah, untuk mencari nilai lifting index ini sudah ada rumusnya di mana teman-teman dapat lihat pada layar, yaitu rumusnya adalah load weight dibagi dengan recommended weight limit. Nah, adapun untuk nilai load weight-nya itu merupakan massa beban atau massa benda yang teman-teman ukur nantinya. Jadi load weight itu merupakan massa benda yang diangkat seperti itu. Kemudian untuk recommended weight limit-nya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada setiap layout teman-teman bakal mencari 2 nilai RWL yang terdiri dari RWL origin, yaitu pada tempat benda sebelum dipindahkan, dan RWL destination, yaitu nilai RWL setelah benda dipindahkan. Nah, di sini teman-teman nanti bakal menggunakan nilai RWL yang paling kecil di antara keduanya, gitu. Nah, setelah teman-teman nanti dapat nilai dari lifting index-nya dan dapat angkanya, itu nanti teman-teman tinggal mengklasifikasikan sesuai dengan ketetapan dari NIOSH pada tahun 1994, di mana ketetapan tersebut dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Oke. Baiklah, berhubung materi tentang manual material handling telah disampaikan semua, semoga melalui video ini teman-teman dapat lebih memahami mengenai manual material handling. Adapun untuk penjelasan studi kasus, nantinya akan dijelaskan pada kelas tutorial berlangsung. Jadi silakan teman-teman untuk memperhatikan dan menanyakan terkait materi yang teman-teman bingungkan. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada sedikit hadis dari surat Az-Zumar pada ayat 39 yang mengatakan bahwa katakanlah Muhammad, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku pun bekerja, maka kelak engkau akan mengetahui. Demikianlah untuk penjelasan materi pada tutorial hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.